Masih dalam topik tersangka dan mantan napi ikut pilkada, Mas Viva langsung dijawab tadi dari ICW menyatakan orang yang sudah melakukan kejahatan, potensi untuk melakukan kejahatan yang sama itu bisa. Lalu Ya, kenapa bisa. Anda mengatakan Itu- ini tidak itu bisa dijudge selamanya? Cara berpikir suudon begitu. Tapi saya meyakini bahwa manusia itu dia punya fitrah, punya garis kehanifan yang selalu cenderung pada Tuhan. Ketika dia Tapi kan ini beresiko, ketika Mas dia Viva. melakukan kesalahan dan dia sudah menjalani proses Oke. hukumnya, itu kita harapkan kan dia jerah, ya yang pertama. Nah, yang kedua, pembentuk undang-undang itu menginginkan kalau mantan napi ya 5 tahun istirahat dulu seperti kata Prof. Mahfud. Tapi sekarang ini keputusan MK tidak begitu. Keputusan Ya, MK langsung yang aja. baru ya. Keputusan MK yang baru ini ya udah. Tegaskan ya, Prof. Tegaskan, Dan oke. sekarang sekarang gitu mau cara berpikir liberalis atau progresif memang kenyataannya seperti itu. Oke. Jadi ya saya hanya berharap bahwa seluruh mantan napi itu semoga akan kembali ke jalan yang benar dan bisa memberikan dharma baktinya Oke. kepada masyarakat bangsa dan Berarti belum di negara. jalan yang benar pas Ya dipilih, kan? Mas. Ya kan gitu. Terus Tapi kan yang ini kedua, Mas Viva cukup beresiko ya. Kenapa sih tidak pilih yang rekam jejaknya bersih-bersih saja supaya tidak ada resiko seperti itu kan? ya itu persepsi publik ya kalau menurut saya. Karena kita menghargai dia juga sebagai manusia biasa yang khilaf dan sudah menjalani hukuman lah. Baik. Gitu. Ya mohon dimaafkan begitu aja. Prof. Mahfud, ini lagi-lagi Mas Viva balik-balik lagi menyinggung soal MK yang Iya, membuka iya, celah. iya. MK ini katanya alasannya kalau misalnya hak untuk dipilih dan tidak dipilih, kalau kita dicabut itu kan sebetulnya domain pengadilan. Gimana sih Prof penjelasannya Prof? Enggak juga, tidak domain pengadilan. Itu justru menurut saya lebih tepat menjadi domain undang-undang, ya. Karena sebenarnya semua undang-undang yang menyangkut jabatan publik itu dilarang deh mantan pidana menjadi menteri, ya, menjadi pegawai negeri, menjadi ketua BPK, anggota BP, semua dilarang. Kenapa? Itu domain undang-undang. Apakah itu harus domain pengadilan kan gitu? Menurut saya itu justru tepat menjadi domain undang-undang dan menurut saya itu pilihan politik hukum pembentuk undang-undang tidak boleh dicampuri oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar hak konstitusional warga. Saya menghargai misalnya pandangan Mas Viva ini, dia kita harus arif lah memberi maaf dan sebagainya. Tidak suzon. Ya, tidak suzon kan orang ingin baik. Tetapi sebenarnya kan lebih arif lagi kalau memberi kesempatan kepada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan kan lebih Dibalik bagus, lagi nih, Mas lebih Viva. bijaksana kan sebenarnya kalau bicara kebijaksana. Tapi ini sudah terjadi. Saya kira ke depan ya perlu dibicarakan lagi ya. Itu kan bisa nanti dibuat undang-undang entah bagaimana caranya gitu perlu dimasukkan lagi saya kira ketentuan itu. Tidak boleh lah kalau terutama kalau teroris, narkoba dan koruptor. Itu menurut saya itu kejahatan yang luar biasa dalam arti populer gitu ya. Dan itu sangat membahayakan. Kalau begini-begini lalu boleh memimpin negara, lalu apa bedanya? Orang tidak perlu berlaku baik, nanti bisa. Bahkan orang bisa merencanakan, saya korupsi dulu sekian, nanti dapat 600 miliar, saya dihukum sekian, nyogok penegak hukumnya sekian, keluar saya bisa langsung calon dengan hasil korupsi. Kalau ada pemikiran seperti itu gawat sekali Prof ya? Bisa direncanakan, teoritis kan bisa begitu. Ya. Ya, tetapi saya ingin mengingatkan, tidak semua hak asasi itu bisa diumbar. Undang-Undang Dasar sendiri mengatakan pasal 28J ayat 2 itu hak asasi itu bisa dibatasi untuk misalnya untuk kepentingan moral, ya, etika tadi. Tidak apa-apa undang-undang menyatakan demi moral, etika dan rasa kepantasan. Toh di negara-negara yang liberal sekalipun narapidana orang masuk aja ya, masuk ke suatu tempat melanggar aturan imigrasi itu sudah dicatat tidak boleh. Ini kok sekarang koruptor, narkoba tidak dibatasi. Minimal ya dibatasi lah. Misalnya delik-delik umum gitu ya, kriminal umum boleh dengan tetap syarat misalnya 5 tahun. Nah yang seperti narkoba itu kan sangat berbahaya. Terorisme itu sangat berbahaya. Korupsi lebih berbahaya juga. Kenapa kalau itu tutup aja selamanya? Tutup aja kalau ya? kita memang punya komitmen untuk pemberantasan korupsi. Dan itu dulu yang
yang kami diskusikan waktu tahun 2009. Ngomong-ngomong di MK. soal komitmen, dengan adanya putusan MK ini banyak juga pada akhirnya Prof yang mempertanyakan soal komitmen MK. Kritik seperti apa yang bisa kita berikan ke MK supaya putusan-putusannya ini tidak pada akhirnya membuka celah-celah seperti ini. Jangan sampai ada seperti kata Prof Mahfud tadi, bisa membuat koruptor justru sudah merencanakan aksinya dalam jangka waktu yang panjang. Saya akan minta tanggapannya dari Mas Ade, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, termasuk nanti kita akan tarik kesimpulan dari perbincangan hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami.